keluarga kami, dan Indonesia akan mengalami pemulihan. Terima kasih buat anugerah-Mu. Jika Indonesia yang sudah merayakan yang ke-79 tahun 2024, kami percaya oleh anugerah-Mu, penyertaan Tuhan, sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang mencintai Tuhan. Dan saatnya kami dengan firman-Mu, urapi hamba-Mu Tuhan, untuk menyampaikan, dan setiap kami yang hadir akan diberkati oleh firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara. Shalom. Shalom. Merdeka. 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 Ini bukan PS, saya bilang merdeka. 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 Baik saudara-saudara, hari ini kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena anugerahnya Indonesia yang kita cintai, yang telah merayakan ulang tahun yang ke-79. Kita percaya 79 tahun bukanlah waktu yang pendek atau waktu yang singkat, tetapi waktu yang panjang. Tetapi kita memperhatikan hari-hari ini, Indonesia semakin kuat sekalipun di dalamnya banyaknya persoalan-persoalan yang terjadi. Maka hari ini saudara-saudaraku, kalau minggu lalu Ibu Intan sudah menyampaikan tentang kemerdekaan, maka saya bicara bahwa merdeka itu adalah bebas dari menghakimi. Katakan amin. Saudara, kata menghakimi di sini harus dimengerti, ya, harus dimengerti. Ya, jangan sampai saudara kita menjadi anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen sama seperti yang lain. Tetapi hari ini saudara, kata merdeka yaitu bebas dari menghakimi. Kalau kita lihat perjalanan bangsa ini 10 tahun ini saudaraku, ya kita melihat Bapak Presiden kita yang selalu dihujat, dihakimi, bahkan dikatakan bahwa IKN tidak akan berdiri dan mangkrak. Ternyata apa yang dikatakan oleh Bapak Presiden kita saudara-saudara, bahwa pada tanggal 17 Agustus 2024 maka di IKN akan dilaksanakan yaitu perayaan HUT RI yang ke-79, dan ternyata terjadi. Jadi orang yang menghakimi itu mendahului waktu yang belum ditentukan. Itu kata menghakimi. Jadi ada orang menghakimi belum terjadi, dia sudah menentukan. Sehingga saudaraku kalah malu. Nah, contoh nggak akan mungkin itu akan begini itu. Padahal Tuhan berkata tidak seperti itu. Maka saudara, kita harus bebas dari situ. Kalaupun saudara tahu, maka kita harus banyak diam dan banyak berdoa. Itu namanya bebas dari menghakimi. Kita lihat dalam Roma pasal yang kedua, ayat yang ke-1 sampai 10. Kita baca saudara-saudara secara bergantian. Ayat yang pertama saya baca, karena itu hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Tapi kita tahu bahwa secara jujur dan engkau hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri. Pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan.
Ia dapat saya seorang orang untuk bekerja. Yaitu hidup bekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Tetapi bukan datang kepada mereka dengan kepentingan sendiri yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kezaliman. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup, yang berbuat jahat, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Tetapi kemuliaan, kehormatan, dan balas sejahtera akan memperoleh semua orang yang berbuat baik, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Saudara-saudara, firman Tuhan ini ditujukan kepada jemaat di Roma, yang disampaikan oleh Rasul Paulus bahwa tidak ada perbedaan baik antara orang Yahudi maupun orang Yunani. Orang Yahudi identik menganggap bahwa mereka adalah anak Allah, anak Abraham. Sedangkan yang lain itu dianggap kafir atau orang fasik. Maka jelas saudaraku, kalau dilihat dari ditinjau dari segi keagamaan, dari kepercayaan itu benar. Tetapi saudara, kalau dilihat dari segi kemanusiaannya atau sesama orang yang diciptakan, bahwa mereka sama-sama di mata Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Tetapi yang terpenting dikatakan di dalam pasal ini adalah siapapun manusia, siapapun orang, apakah itu orang Yahudi, apakah itu orang Yunani, jika mereka berbuat kejahatan, maka semua mereka akan dihukum. Namun di dalam pasal ini saudaraku, ini adalah berkaitan tentang menghakimi. Tolong terus di slide saya, dilanjut ya. Saudara-saudara, saya tadi katakan bahwa merdeka adalah bebas dari menghakimi. Kata merdeka di dalam bahasa aslinya, yaitu dalam bahasa Yunani dikatakan apeleuteros. Artinya, seseorang dibebaskan dari perbudakan secara murni, tanpa syarat. Saudara dan saya adalah dulunya diperhamba oleh dosa, diperbudak oleh dosa. Kita ditawan, bahkan jika Yesus tidak datang untuk menyelamatkan kita, maka bisa dipastikan oleh karena dosa, perbuatan jahat kita, karena kita sudah diperbudak, diperhamba oleh dosa, maka kita dipastikan masuk neraka. Tetapi Yesus Kristus datang. Dia menebus kita, bukan hanya menebus, tapi mengangkat kita, menyelamatkan kita, melepaskan kita dari segala perbudakan, dari segala hukuman maut, hukuman dosa. Hukuman maut bicara tentang kematian selama-lamanya, bukan kematian secara jasmani, tetapi kematian selama-lamanya. Maka saudaraku, ketika kita dimerdekakan oleh Tuhan, dan memang hanya Yesus yang bisa memerdekakan kita, bukan nabi, bukan rasul, bukan siapa-siapa. Hanya Yesus yang sanggup menebus kita sebagai orang berdosa. Maka dikatakan merdeka itu seseorang dibebaskan dari perbudakan secara murni. Secara murni, tidak ada lagi yang sisa, tidak ada yang tinggal, murni dan tanpa syarat, tidak ada syarat. Percaya Yesus pun saudara tidak pakai syarat. Saudara yang mau terima Yesus dikatakan, maka saudara akan diselamatkan. Yang tidak percaya dan tidak terima Yesus dikatakan akan dihukum. Itu jelas saudaraku. Tinggal kita memilih. Dan saya percaya bahwa saudara dan saya di tempat ini, karena iman saudaraku, maka mempercayai Yesus Kristus yang menebus kita, yang menyelamatkan kita, sehingga kita tidak lagi diperhamba, tidak lagi diikat oleh segala perbudakan atau perhambaan yang pernah kita alami, saudara-saudaraku. Sedangkan kata menghakimi dikatakan kata gil, artinya menghukum, mempersalahkan, menghakimi.
Itu namanya kata menghakimi itu menghukum. Itu bukan ranah kita, tapi kita jadikan diri kita sebagai orang yang menghukum orang lain. Padahal itu bukan ranah kita, bukan kapasitas kita, bukan hak kita. Tapi saudara, kita jadikan diri kita sebagai orang yang menghukum, orang yang mempersalahkan, dan orang yang menghakimi. Maka saya percaya di dalam HUT yang ke-79 ini, kita merdeka bukan hanya sebagai perayaan makan kerupuk panjat pinang. Tidak hanya sebagai itu, saudara. Itu hanya sebagai luapan sukacita saja, karena memang harus dilakukan seperti itu. Tetapi lebih daripada itu, bahwa kita harus bebas dari semua intimidasi, penghukuman, pengadilan, bahkan mempersalahkan. Kita harus bebas dari situ. Contoh, saudara, anak siang itu nanti nggak bisa itu lulusin. Udah kulihat itu, nggak lulus SMA itu, pastilah. Ternyata bukan lulus SMA tapi sarjana. Katakan itu kembali kepada siapa lagi? Kepada orang yang mengatakan itu. Ya tolong istrinya. Kepada orang yang mengatakan itu, saudara-saudara. Kembali lagi kepada kita. Maka saya katakan tadi, menghakimi itu, pengadilan itu bukanlah ranah kita. Menghakimi itu artinya apa, saudaraku? Sudah menentukan nasib orang, sudah menentukan keberadaan orang. Padahal kita lebih parah daripada ini. Itu yang dikatakan kata merdeka. Maka dapat saya simpulkan, lanjut. Saudara, arti dari merdeka adalah bebas dari menghakimi. Artinya, seseorang yang ditebus oleh Yesus Kristus sudah dibebaskan tanpa syarat. Dari apa? Dari menghakimi, mempersalahkan, dan menghukum. Harusnya kita bebas dari hal ini. Katakan amin. Kalaupun ada orang melakukan kesalahan, ada pelanggaran, saudaraku, suami kita, istri kita, anak-anak kita, jangan langsung menghakimi. Amin, 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 amin. Kan merdeka, saudara. Lebih baik kita berdoa, berdiam diri, atau datangi orang itu, nasihati, aku dengar begini, gimana ini? Lebih baik begitu daripada saudara berkor-kor di luar sana. Kalau itu benar, kalau itu tidak benar, berbalik lagi kepada Tuhan. Apalagi sebagai anak-anak Tuhan, saudara-saudaraku, kita menjadi terang dan menjadi garam. Dari mana dilihat? Bukan karena saudara bawa lampu senter, bukan karena saudara bawa garam, tetapi hidupmu, dirimu, itu yang disebut terang, yang bisa menerangi orang lain. Jika dalam kumpulan saudaraku, pertemuan saudaraku, komunitas, persautaan, STM saudara, apapun bentuk perkumpulan saudaraku, jika di sana sudah mulai ada namanya penghakiman, ada yang saling mempersalahkan, apalagi sesama anggota, sesama tubuh Kristus, seharusnya saudara ada di sana dan berdiam diri dan tidak ikut seperti orang duniawi yang tidak mengerti firman. Karena suatu saat kau pun akan dihakimi dengan hal yang sama. Maka saudara, kita dibebaskan oleh Tuhan tanpa syarat. Tidak ada syarat. Tidak ada, saudara. Bebas. Tetapi syaratnya adalah percaya Yesus. Tidak perlu pakai uang. Tidak perlu yang lain. Maka dikatakan oleh firman Tuhan, saudaraku, karena itu hai manusia, siapapun juga engkau, katakan, siapapun juga engkau, artinya mau anak-anak, mau orang tua, mau pejabat, mau orang hebat, mau orang kaya, atau status sosial mungkin yang begitu tinggi, tapi Tuhan berkata siapapun engkau, tidak memandang bulu siapapun, mau gadis cantik, mau pria ganteng, mau siapapun, saudaraku, tidak ada
Dikatakan di sini, siapapun engkau juga yang menghakimi orang, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Kita ini manusia yang bersalah. Tetapi oleh karena kasih Kristus, kita menjadi orang yang dibenarkan. Dalam menghakimi orang, untuk menghakimi dirimu sendiri. Waktu kita menghakimi orang lain, maka kita sedang menghakimi diri kita. Ingat saudara, waktu kita menghakimi orang lain, maka kita sedang menghakimi diri kita. Makanya jangan saudara, kalaupun di pikiranmu, di hatimu nyimpan, saudara diam saja, berdoa, biarlah Tuhan. Hanya Engkaulah yang tahu, hanya Engkaulah ya Tuhan yang melakukan. Jangan sampai kita ikut terlibat di dalamnya. Jangan sampai kita lebih parah, anak-anak Tuhan pengikut Kristus, lebih parah perkataan kita dari orang-orang yang tidak mengikut Tuhan. Kita harus berbeda. Walau itu sama pemandangan, walau itu sama pemahaman dengan yang lain, tetapi pada waktu mengambil sikap, mengambil keputusan, kita punya Roh Kudus. Kita punya Roh Tuhan yang bisa menahan saudara-saudara. Walau kita dalam sikap kita sama, menafsirkan, oh iya memang dia salah, oh memang itu sama, siapapun kita sama. Tetapi dalam hal mengambil keputusan, dalam hal bertindak, untuk mengeluarkan statement, maka kita perlu Roh Kudus. Saya percaya hikmat Tuhan akan memenuhi kita semuanya. Katakan amin. Demikian juga dalam keluarga, dalam apapun dalam kehidupan saudara. Tidak gampang mengambil satu keputusan. Tidak saudara. Saya bersyukur ada di bangsa ini. Saya bersyukur punya pemimpin yang luar biasa setelah 10 tahun memimpin. Sekalipun dia dicaci, diejek, dimaki, bahkan saudara dibuat gambar-gambar yang tidak sepantasnya bagi pemimpin presiden. Tapi saya lihat dia diam, dia tertawa. Jokowi saja yang tidak penuh Roh Kudus, tapi dia bisa menahan ini. Bagaimana dengan kita yang punya Yesus, punya Roh Kudus, masa sih tidak bisa menahan? Harus kita banyak saudaraku berdiam diri, menahan. Kan Yesus katakan bahwa kita diutus seperti domba di tengah-tengah serigala. Walaupun kita diutus seperti domba di tengah-tengah serigala, tapi puji Tuhan, serigalanya tidak lapar. Serigalanya tidak punya gigi. Maka kita domba seperti serigala. Bilang kanan kiri, tahu serigala nggak? Kalau bicara serigala semua tertawa. Ada kata Mang lihat dulu, nggak langsung ngomong kan? Apa dia bilang? Waktu dibilang teman sebelah, bilang didikan. Ada 4 hal saudaraku, 4 hal pokok melarang orang Kristen untuk menghakimi sesamanya. Dilarang untuk menghakimi sesamanya. Bicara sesama bukan hanya orang sesama seiman, tetapi juga sesama manusia. Karena kita adalah sama-sama ciptaannya. Yang pertama saudara, dikatakan mengapa kita dilarang untuk menghakimi sesama kita. Yang pertama, menghakimi itu berbahaya. Berbahaya. Kalau dikatakan Matius 1 ayat 1, janganlah kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Kenapa sih saudara lebih suka menghakimi daripada mengampuni? Jangan. Karena waktu kita menghakimi orang,
maka itu sama dengan kita menghakimi diri kita sendiri seperti yang dikatakan dalam Alkitab. Maka Yesus berkata kepada murid-murid dan kepada orang yang banyak yang hadir pada waktu itu mengerumuni Yesus, lalu berkata, jangan kau menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Jangan juga mengukur orang, apa yang kau ukurkan terhadap orang lain, maka ukuran itu juga yang akan terjadi atas hidupmu. Bahkan ukuran itu di bawah ukuran yang akan kau terima. Contoh, saudara mengukur orang hanya satu muk. Kita ukur orang hanya satu muk, satu takar. Oh, dia itu satu takarnya itu. Bayangkan satu takar. Apa yang kau ukurkan kepada orang satu takar, maka itu juga yang akan ada padamu. Nggak berhasil itu, nggak akan berhasil hidupnya itu, akan nggak bisa itu. Begitu kau katakan kepada orang, maka hal yang sama itu juga terjadi atas hidupmu. Berarti saudara tidak bebas dari ukuran. Saudara tidak bebas dari penghakiman. Karena kita menghakimi orang menurut kerelaan kita, menurut keinginan kita, menurut kemauan kita. Kan kadang-kadang kita hakimi orang menurut kemauan kita, karena kita benci, karena kita pahit, karena kita dendam, lalu kita hakimi dia sesuai sesuka-suka kita. Tetapi apa yang kita katakan itu juga yang akan terjadi kepada kita. Makanya jangan menghakimi. Mau apapun orang itu, biarkan urusan tuannya. Urusilah diri kita, urusi. Kita menasihati boleh, kita menegur boleh, kita langsung datang empat mata boleh. Tetapi untuk menghakimi seseorang itu tidak diperbolehkan. Karena itu ajaran Yesus. Jangan saudara, Yesus tidak pernah mengajarkan itu kepada kita. Menghakimi suamimu, menghakimi istrimu, menghakimi anak-anakmu, menghakimi orang lain, biarkan saja. Lalu Roma 2 ayat 1 juga dikatakan, sebab dalam menghakimi yang sudah kita baca tadi, menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri, karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Jadi kita sama aja dengan orang yang kita hakimi. Tidak ada bedanya. Perhatikan ya. Kalau kita menghakimi orang lain, kita sama dengan orang itu. Makanya jangan bangga sebagai orang yang menghakimi. Karena posisimu juga sama seperti orang yang menghakimi itu. Lihat di medsos, ya, di TikTok, dimanapun, semua penghakiman ada. Sasarannya ke pendeta, saudara-saudara. Iya kan? Bicara perpuluhan, katanya pendeta mata duitan, pendeta kaya. Ya bersyukurlah kalau pendeta itu kaya. Biasanya ciri-ciri orang yang seperti inilah ciri-ciri yang masih menyimpan sakit hati. Coba kalau dalam dirinya beres, dalam dirinya benar, pasti dia tidak akan mengeluarkan kata-kata yang menyakiti, kata-kata yang menghakimi. Berarti ada apa? Bahwa dalam dirinya belum bebas, masih bersyarat. Ya kan sudah. Wah, pendeta itu kaya benar. Padahal waktu ditelusuri, ternyata orang yang mengatakan itu tidak benar. Karena yang terjadi salah satu pendeta GBI tidak benar. Jadi saudara-saudara, kalaupun saudara mungkin ada menyimpan yang tidak baik, ya tidak suka, tidak perlu bermain di medsos. Karena ada undang-undang IT-nya saudara. Kalau saudara tidak benar lalu mulai mengatakan itu, apalagi menyebut namanya, hati-hati saudara-saudara. Jangan datang ke saya minta didoakan supaya Tuhan tolong, nggak ditolong.
Karena sudah disampaikan, jangan sampai saudara bermain-main yang tidak baik di medsos. Mengatakan sesuatu yang tidak benar terhadap orang lain. Ingat, ada undang-undang. Tolonglah Pak, doakanlah saya supaya Tuhan membela saya. Engkau dibela, tapi ikuti apa yang kau sudah lakukan. Pertanggungjawabkan apa yang kau lakukan. Itu memang kau pasti dibela. Tetapi kau harus mempertanggungjawabkan setiap apa yang kau lakukan di medsos. Itu yang terjadi, saudara. Tapi saudara bersyukur nggak kalau pendeta saudara diberkati Tuhan? Amin. Bersyukur saudara kalau pendeta saudara diberkati Tuhan. Saya aja belum makan ini Pak. Bersyukur. Saudara, saya dengan Ibu Intan sudah lama tidak makan ke restoran. Ya kan? Kita makannya makan tempe, tahu. Saya pikir pendeta saudara nggak kaya. Saudara silakan ke atas bagaimana tempat tidur saya. Masih dari triplek kok. Belum pernah ke atas kan? Cek dulu ke atas. Jadi jangan saudara berpikir nanti pendeta saudara, Pak Samuel dong kaya. Kaya hati. Lalu saudara, beberapa waktu yang lalu, tiba-tiba saya di WA, Pak Samuel nanti hari sekian kita makan ya. Bayangan saya yang saya pikirkan istri saya. Kalau udah makan luar biasa. Oke, makan di mana? Kita nanti makan di Hotel Borobudur. Kalau bicara tentang Hotel Borobudur, saya nggak tolak lagi, siap. Karena saya pikir ini yang saya tunggu-tunggu. Lalu saudara, kita datang ke sana. Ternyata yang mengundang kita itu adalah Ibu Gembala dari Sorong, yang pernah mengundang saya khotbah di Papua. Coba, dari Papua, dari Sorong jauh-jauh, hanya untuk mengundang saya makan di Jakarta. Jadi artinya, kalau memang kita diberkati Tuhan, jalurnya sudah ada. Sudah ditetapkan, tidak ada satupun yang bisa menggugat itu. Lalu kita pergi ke sana dengan Ibu Intan. Dan memang saya pernah bincang-bincang sama Ibu Intan. Maka kalau ke Papua 4 jam ya, lama juga saya bilang. Karena ibu ini seorang pendoa. Rupanya waktu disentuh dia bilang, Pak Sam sudah tidak mau lagi ya ke Papua ya. Jauh ya, jauh ya. Saya ketawa, saya diam. Dan memang waktu itu, karena memang perasaan sakit masih ada pada waktu saya bilang, enggak Bu. Lalu kemarin dia bilang, Pak Sam siapkan diri ya. Nanti ke Sorong 2 minggu 2 kali ibadah ya. Saya lihat istri saya. Saya bilang, gimana Mah? Ya udah, tapi nggak tahu kapan, kita berdua saja. Saudara, artinya apa? Jika kita berjalan menurut apa maunya Tuhan, maka Tuhan akan mengatur langkah-langkah kita dengan baik. Jadi kalau setiap hari kerja kita menghakimi orang lain, mempersalahkan orang lain, lalu mengadili orang lain, dan yang lain-lainnya, bagaimana Tuhan mau mengatur langkah-langkah kita dengan baik? Maka saudaraku, itu sangat berbahaya. Biarlah kita lebih banyak berdiam diri di kaki itu. Jadi menghakimi itu berbahaya. Baik kita banyak berdoa, saudara. Lalu kalau menghakimi orang lain, apa untungnya buat saudara? Bukan untung, tapi kerugian dan berbalik kepada kita. Yang kedua, saudara-saudaraku, mengapa kita dilarang untuk menghakimi? Yang kedua, saudara, kita tidak ahli. Itu bukan bidang kita untuk menghakimi. Banyak orang, saudaraku, punya profesi yang berbeda. Tadinya dia guru, akhirnya dia pebisnis. Tadinya dia pebisnis, akhirnya begini. Keahliannya sebenarnya bukan itu. Kita bukan orang yang ahli dalam menghakimi. Kenapa dikatakan kita tidak ahli waktu menghakimi? Karena ketika kita menghakimi, kita salah. Itu disebut tidak ahli.
Menilai orang itu bukan keahlian kita. Yang menciptakan Tuhan kok. Yang menciptakan saudara dan saya adalah Tuhan. Lalu ketika menilai orang yang diciptakan Tuhan, kita akan salah menilai karena kita bukan ahlinya. Makanya kalau saudara lihat orang begini, jangan. Seperti saya ini, wah Pak Samuel sudah mulai botak ya. Wah jangan-jangan banyak yang dipikirkan ini. Ya memang sudah mulai tua, rambut rontok. Lalu saudara menafsirkan, jangan-jangan banyak pergumulannya banyak. Siapapun manusia punya pergumulan yang sama. Tapi saudara menilai orang menurut tafsiran saudara, menurut keinginan saudara. Padahal kita bukan orang yang ahli waktu menghakimi orang lain. Katakan amin. Katakan amin. Yohanes 8:7b berkata, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah yang pertama melempar batu kepada perempuan ini. Ini kisah apa ini? Kisah tentang seorang perempuan yang berzina. Kalau hukum dia udah hidup, kalau kelihatan atau ketahuan orang berzina itu dilempar dengan batu. Kalau ketahuan mencuri, maka tangannya dipotong. Kalau matanya itu masih berlaku pada waktu itu, maka ketahuilah perempuan ini sedang berzina. Lalu ada banyak orang, baik orang Yahudi, semua tokoh-tokoh agama datang berkerumun, lalu melempari dia dengan batu. Tapi Yesus dengan kasihnya, dia datang berkata, kalau ada di antara engkau yang tidak berdosa, biarlah dia yang pertama sekali melempar dia dengan batu. Ada yang mau? Tidak ada yang mau. Karena mereka merasa itu adalah orang yang berdosa, walau mereka tidak berzina. Dosa lain. Tidak ada yang mau. Artinya, saya saja sebagai Tuhan, saya saja sebagai Raja Allah, saya saja sebagai Yesus, tidak menghakimi dia sebelum waktunya. Masih ada kesempatan untuk perempuan itu bertobat. Masih ada kesempatan untuk perempuan ini berbuat baik, kembali kepada kebenaran. Masa kita harus hentikan dia dengan kematian, membunuh dia? Yesus saja datang bukan untuk membunuh dan melempari dia dengan batu, tapi Yesus datang kepada orang yang berdosa. Mari berkata di antara engkau tidak berdosa, ayo pertama sekali dia melempar batu. Tidak ada seorang. Artinya kita tidak ahli dalam menghakimi. Bilang kanan kiri, kau ahlinya di mana? Masak. Di dalam Lukas 6 ayat 21 berkata, mengapa engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak kau ketahui? Kata selumbar dan balok itu adalah hal yang jauh berbeda, saudara. Balok itu begitu besar kesalahan, pelanggaran kita. Tapi selumbar di mata orang yang begitu kecil sekali, kita lihat itu. Padahal ada balok yang menutupi mata kita, pelanggaran, kesalahan, dosa yang ada pada kita. Kenapa kita tidak bereskan dulu? Kita ambil balok yang ada pada kita, baru kita katakan, saya ambil selumbar di matamu ya, karena itu bisa menutupi matamu dan mataku juga. Tapi hebatnya saudaraku, balok saja bisa, balok yang menutupi matanya bisa menerawang ke mata orang yang hanya selumbar di mata. Kita ngali. Jadi kalau saudara lihat orang lewat, banyak diam. Ya, wah pasti begini, berdosa saudara. Mendingan praktekkan dirimu dulu berjalan, baru hakimi dirimu. Wah, saya lebih parah rupanya dari orang itu. Kalau orang udah jalan begini bagus.
Tapi waktu kita praktekkan kita, daripada yang mana? Ingat yang tadi. Lihat dulu diri kita, saudara. Baru kita berkata, oh iya ya Tuhan, ternyata aku lebih parah daripada orang. Ini yang diajarkan Yesus kepada kita. Kita ada di dunia ini untuk mengajarkan kabar baik. Kabar baik bukan hanya Yesus Kristus, tapi karya pekerjaannya, karakternya, sifat-sifat dari keilahiannya yang harus kita beritakan kepada orang lain melalui diri kita. Yang ketiga, saudara, menghakimi itu bukanlah termasuk kekuasaan kita. Menghakimi itu bukanlah daerah atau wilayah kekuasaan kita. Ini dalam bahasa sekarang, bahasa modern sekarang, saya katakan bahwa menghakimi itu bukanlah wilayah kita, bukan kekuasaan kita. Maka kalau itu bukan tempat kekuasaan kita, maka kita tidak akan sembarangan berbicara terhadap orang lain yang tidak baik, karena itu bukan kekuasaan kita. Dalam Roma 14 ayat 4 berkata begini, siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Mau dia berdiri, mau jatuh, itu urusan tuannya. Tetapi tugas kita adalah menasehati, mengingatkan. Beda, saudara. Menasehati, menegur, dan menghakimi itu sangat beda. Kalau menegur, menasehati, kita datangi orang itu, kita sampaikan. Kata Paulus kepada jemaat di Korintus, bisa kita panggil dia dengan 2 mata, dengan 4 mata. Bisa juga kita panggil dengan penatua-penatua. Kalau nggak juga kita panggil dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, dengan saudara seiman. Kalau juga tidak mau dikasih tahu, serahkanlah dia kepada siapa? Tuhan yang punya, yang pemilik dari orang. Itu jelas. Bukan kita. Maka dikatakan, mau dia berdiri, mau dia jatuh, itu urusan tuannya. Mungkin dilihat, wah dia udah jatuh ini, wah hancurlah dia, habislah dia. Itu bukan kekuasaan kita. Justru kita hadir untuk berdoa, menopang dia, menguatkan lagi saudara-saudaraku. Pintu anugerah masih terbuka. Jadi kalau ada lihat orang jatuh dalam dosa, orang melakukan pelanggaran, jangan langsung menghakimi. Ingat, terdahulu bisa jadi terkemudian. Jika tidak berjaga-jaga. Lalu orang yang terkemudian bisa jadi terdahulu. Makanya kita tidak punya wilayah, tidak punya kekuasaan untuk menghakimi. Hari ini kita mungkin begini, kalau kita nggak berjaga-jaga, bisa saja kita terjatuh, saudara-saudara. Maka hilangkan itu. Mulut kita diciptakan Tuhan untuk memberkati. Katakan amin. Mulut kita ada untuk apa, saudara? Menguatkan orang. Mulut ini sudah diurapi. Saya selalu berkata-kata, ketika kita percaya Yesus, terima Yesus, lalu kita menerima Dia, maka seluruh hidup kita, termasuk mulut kita, diurapi untuk memberkati, untuk memberitakan Injil, lalu untuk berdoa untuk orang sakit, menopang orang lain. Itulah mulut yang akan kita pergunakan. Mulut ini tidak diciptakan untuk menghakimi orang, mengata-ngatai orang lain, dan yang lain-lainnya, tapi untuk memberkati. Maka ketika Tuhan berkata kepada Abraham, orang yang memberkati engkau akan diberkati. Tetapi orang yang mengutuk engkau, Abraham, maka terkutuklah. Jadi jangan sesekali mengutuk orang, menghakimi orang. Berdoa, Tuhan berkati orang itu. Mungkin dia hilang, mungkin dia tidak hati-hati. Engkau tolong dia, Tuhan. Berikan dia jalan yang terbaik. Bela dia, Tuhan. Engkau bela dia, Tuhan, supaya dia menyelesaikan setiap persoalan yang ada.
Inilah mulut yang hidup di dalam Tuhan. Memberkati. Itu ajaran Yesus, sudah. Bagaimana supaya Indonesia menjadi Indonesia yang damai? Perbanyak kata-kata memberkati. Dulu masih saya ingat, saudaraku, siaran TV saja orang Kristen nggak bisa. Di RCTI masih ingat ada berapa banyak itu supaya kita bisa ada siaran Natal dan lain. Dulu nggak sebebas sekarang. Makanya saya katakan begini, semua medsos yang ada gunakanlah untuk kemuliaan Tuhan. Bahasa-bahasa yang memberkati. Shalom saudara, dimanapun saudara berada, ingat, TikTok salah satu medsos, mau di pelosok dimanapun. Shalom saudara, kami lagi ibadah raya, kami berempat lagi ibadah, kami ada di sini. Itu sudah langsung ke pelosok, banyak orang yang lihat. Tadinya orang lemas mau beribadah, waktu dilihat saudara berfoto, mereka bangkit dan pergi ke gereja. Yang begitu-begitu, jangan melemahkan orang lain. Saya sakit hati sekarang. Dimanapun kau berada, dengar ini. Di TikTok dia bicara. Kemanapun kau pergi, habis kau kubuat. Waktu dicek anak Tuhan, kita tidak seperti itu. Maka gunakanlah medsos sebaik-baiknya untuk menguatkan orang, memampukan orang keluar dari segala rintangan-tantangan yang dihadapinya. Waktu kita berkata itu, maka nama Tuhan yang dimuliakan. Jadi kalau berdiri teman mau jalan mau apapun, saudara tidak perlu menghakimi. Bilang kanan kirimu, kau lagi duduk atau berdiri? Yakobus 4:12, hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia. Siapa yang dimaksudkan? Tuhan. Hanya Dialah pemilik. Dia yang membuat hukum dan Dia pemilik hukum itu, yaitu Tuhan yang berkuasa dan menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia? Kita tidak membuat hukum, kita tidak diciptakan menjadi hakim. Tapi kenapa kita, saudaraku, seperti kita yang membuat hukum, kita yang menciptakan hukum, lalu kita dipilih menjadi hakim? Siapakah engkau manusia sehingga engkau menjadikan dirimu, memposisikan dirimu sebagai hakim? Tidak ada, saudara-saudara. Makanya menghakimi, mempersalahkan, mengadili orang bukanlah daerah kekuasaan kita. Yang percaya katakan amin. Ini semua lini, saudara, ya. Semua lini ini mencakup, apakah itu keluarga, dimanapun kita berada. Mari belajar untuk mengasihi. Ya, mengasihi suami, mengasihi istri, mengasihi anak, mengasihi tetangga, mengasihi siapapun, saudara-saudaraku. Walau mungkin hal yang kita terima tidak seperti apa yang kita harapkan, tapi ingat, justru itulah kita dipanggil hadir di tengah-tengah mereka untuk menjadi berkat. Yang terakhir, yang keempat. Yang keempat, saudaraku, mengapa orang Kristen dilarang untuk kita menghakimi sesamanya? Yang keempat dikatakan dalam 1 Korintus 4 ayat 5. Baca sama-sama 2-3 ya. Karena itu janganlah menghakimi. Belum semua. Tolong lihat ke depan. 2-3 ya. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya. Jadi sebelum Tuhan datang, Dia akan terangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan Dia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam diri. Jadi nggak perlu saudara menghakimi orang lain karena belum waktu. Siapa yang menghakimi nanti? Hanya Tuhan Yesus. Hanya Dia. Sekarang lo terang-terangan, saudara. Lihat sekarang. Menyampaikan tentang Yesus terang-terang.
menyampaikan bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat terang-terang. Tidak ada yang tersembunyi. Semuanya saudara akan dibukakan. Maka kita percaya ketika semua dibukakan, maka Tuhan akan datang sebagai hakim. Dia akan datang sebagai yang mengadili saudaraku. Maka setiap orang yang melakukan baik perbuatan baik ataupun jahat, hanya Tuhan yang bisa menghadiri. Maka dalam pasal ini saudara-saudaraku, apa yang ditekankan oleh firman Tuhan, biarlah kita semuanya menyadari hidup kita ke depan, memasuki tahun yang akan datang saudara-saudara. Biarlah mulut kita pakai untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Seperti dalam pembacaan kita dalam kitab Mazmur hari-hari ini saudaraku. Bagaimana Daud dan Hari-Bani Korah menyanyikan pujian, kemasyuran Tuhan, tentang kemurahan Tuhan, tentang kesetiaan Tuhan, tentang anugerah Tuhan. Di mana kita dikatakan, jangan menganggap sepi kemurahan Tuhan. Jangan dianggap sepi seperti tidak ada kemurahan yang kita dapatkan. Seperti tidak ada anugerah yang kita dapatkan. Padahal setiap hari, setiap waktu, kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan menyertai kita. Jangan dianggap seperti tidak ada. Itu maksud firman Tuhan. Ayat 4 dikatakan, maukah engkau menganggap sepi kekayaan, kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan, kepada orang yang jatuh? Maunya kita apa? Matilah sekalian. Nah, bertobat. Maunya kita begitu. Tapi kemurahan Tuhan tidak seperti itu. Ketika orang berbuat salah, maunya langsung dihukum, maunya langsung dianiaya. Tapi Tuhan berkata, Tuhan memberi kesempatan untuk dia bertobat. Kenapa kita hadir sebagai hakim yang menjadi pembunuh? Kenapa kita menjadi hakim yang datang hanya untuk menghukum? Tapi Tuhan berkata, ayo lihat kemurahan Tuhan. Kalau diberikan itu kesempatan kepada orang lain, itu karena kemurahan, karena anugerah Tuhan. Masih banyak orang-orang yang belum bertobat. Masih banyak orang-orang yang berdosa. Jangan menganggap sepi kemurahan Tuhan. Mana gairahmu untuk memberitakan Injil sebelum datang Tuhan yang kedua kali? Beritakan Injil kebaikan kepada orang yang mungkin yang belum mengenal Tuhan, yang masih banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran di sana sini. Tugas kita bukan hakim, tugas kita sebagai penyampai kabar baik. Itu yang harus kita lakukan. Jemaat di kampus kita harus bersatu dalam Tuhan. Seperti dalam keluarga saudara ketika dia melakukan pelanggaran, apakah kau tidak menganggap dia anak? Tidak menganggap dia saudara dan sahabat? Kalau kita tidak menganggap dia anak siapa itu? Hanya karena kesalahan pelanggarannya, kita akan datang dan merangkul anak kita. Ya nak, kau hari ini memang nilaimu merah. Tapi tugas kita mendorong dia kembali, membangkitkan semangat dia kembali. Besok merah, besok jadi hijau, dari hijau menjadi emas. Itu tugas kita. Kalau ada orang sampai hari ini belum bertobat, biar urusannya Tuhan. Kita punya tugas berdoa, berkata, Tuhan, tolonglah tetanggaku ini. Tuhan, tolonglah orang yang kujumpai belum mengenal Yesus. Sudah melayani berkali-kali nggak mau datang ke gereja. Tuhan, tolonglah dia supaya dia datang kepada. Itu doa kita. Siapakah orang yang mau berdoa buat orang lain untuk pertobatannya selain Tuhan anugerahkan itu kepada kita semuanya? Kalau suamimu sampai saat ini belum ke gereja, istrimu belum ke gereja, keluargamu belum ke gereja, anak-anakmu mungkin belum ke gereja, saudara, sungguh-sungguh memohon kepada Tuhan. Jangan bilang begini, biarlah ke surga itu kan enggak bersama-sama. Benar, itu namanya keputusasaan. Saudara udah putus asa terhadap suamimu, putus asa terhadap istri anakmu.
Tapi ingat, kewajibanmu harus engkau katakan, ayolah ke gereja. Tuhan sudah mau datang. Kewajiban itu harus kita lakukan. Terserah dia kapanpun. Tapi kita percaya karena saudara orang yang bertobat, maka satu orang bertobat dalam satu rumah itu, maka seisi rumahnya pun akan bertobat. Itu yakin saudara. Kapan itu? Waktu Tuhan yang terbaik. Yang tentu sebelum Tuhan datang. Kalau Tuhan datang lalu dia nggak datang kan ke neraka juga. Tapi pengaruhmu sangat kuat dalam doamu. Ingat, berdoa, menangis buat orang-orang itu. Menangis buat keluarga Tuhan. Berdoa buat suamiku Tuhan. Berdoa buat istriku, anakku. Berdoa untuk orang-orang atau keluargaku yang ada di sana, di sini. Di 38 provinsi. Mungkin sudah punya keluarga di 38 provinsi. Doakan, berkatilah Tuhan. Di sana pun mereka biar menemukan hamba-hambamu. Biar mereka mencari gereja Tuhan, mencari Tuhan. Doamu didengar oleh Tuhan. Jangan terus Tuhan berkatilah aku. Buatlah aku kaya. Buat aku hebat. Tuhan bilang, kau nggak hebat kalau kau tidak memberitakan mungkin. Kau hebat dalam karirmu jika dalam karirmu, kapasitasmu, pekerjaanmu, engkau memberitakan kebaikan Tuhan. Itu namanya hebat. Bilang sebelahmu, kau hebat. Sekali bilang, kau hebat. Tolong lihat, jangan begini. Lihat kanan dulu, lihat kanan, lihat ke kanan, ke kanan. Lihat ke kanan. Tahan, tahan. Lihat ke kanan. Jangan langsung tarik. Sudah? Sudah? Bilang, kau hebat. Sekarang ke kiri. Kiri. Belum ada yang terus sih. Tahan. Katakan, kau hebat. Tuhan Yesus memberkati kita, saudara. Merdeka! Tuhan baik, saudara. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan roh tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Ku ingin selalu orang yang tidak diperhitungkan. Tapi karena Tuhan baik, Tuhan tidak menghakimi kita siapapun kita, tapi Dia mengangkat kita, membawa kita. Ingat saudara, ketika kau diangkat Tuhan, teruslah beritakan kebaikan. Percaya bahwa Yesus yang kau sembah, Dia akan mengatur langkah-langkahmu dengan baik. Tidak ada satupun yang salah. Walau kita sedang menghadapi proses, Tuhan ada di sana. Ku ingin selalu bersekutu denganmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku.
kata-kata yang menyatakan mujizat bagi orang sakit. Dan ketika menumpangkan tangan atas orang sakit, maka sembuh. Setiap orang yang bertobat, ketika menyampaikan Tuhan firman-Mu, maka akan mereka semakin kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, firman-Mu yang menguatkan kami. Biarlah kami tidak diperbudak dengan penghakiman, tapi kami bebas dari itu Tuhan, karena Tuhan sudah membebaskan kami. Berkati jemaat-Mu, berkati anak-anak-Mu semua yang sudah hadir. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah selesaikan dengan firman-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan berkati. Semua diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, amin. Boleh bilang kiri kanan, stop menghakimi. Bilang saudara kiri kanan, dan bilang stop membuli. Gereja nggak boleh membuli dan menghakimi. Baik, kita akan berikan persembahan yang kedua, dari atas belakang ke depan. Begitu seterusnya, mari kita beri yang terbaik kepada Tuhan.